Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Booster vaksin COVID-19 dipahami sebagai tambahan dosis yang diberikan kepada seseorang yang telah menerima 2 dosis vaksin. Vaksin booster dinilai efektif untuk menjaga kekebalan tubuh individu dari infeksi virus. Belum lama ini, pemerintah tengah menyusun rencana pemberian vaksinasi COVID-19 tahap ketiga atau booster bagi masyarakat umum pada tahun 2022 mendatang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksin yang disediakan akan memenuhi standar penggunaan darurat yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pemberian vaksinasi COVID-19 tahap ketiga atau booster dinilai efektif untuk menjaga kekebalan tubuh individu dari infeksi virus. Menurut sejumlah studi, booster vaksin ini akan menghasilkan antibodi 10 kali lipat dari dosis kedua. Namun hingga kini, WHO masih belum merekomendasikan pemberian booster vaksin COVID-19 kepada masyarakat umum. Alasannya, distribusi vaksin yang hingga kini masih belum merata, bahkan ada sejumlah negara yang belum mendapatkan vaksin COVID-19 dosis pertama. Dan untuk membahas lebih lanjut efektivitas dari vaksin booster ini dan seberapa penting vaksin booster untuk masyarakat umum, kita akan berbincang bersama Bapak Triyunus Miko Wahyono selaku epidemiolog dari FKM UI. Selamat pagi Pak Miko. Selamat pagi Mbak. Iya, Pak Miko apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Oke. Pak Miko, pemerintah memberikan skema atau menyediakan skema untuk menghadapi gelombang ketiga COVID-19. Nah, salah satunya adalah penyediaan booster ketiga, Pak Miko. Nah, menurut Anda seberapa penting vaksin booster ketiga ini? Ya, booster ketiga itu masih diberikan untuk tenaga kesehatan. Jadi itu bukan penyiapan, itu memang harus. Dan itu atas permintaan tenaga kesehatan sendiri karena pada waktu bulan Juli terjadi wabah atau terjadi badai COVID di Indonesia, maka banyak tenaga kesehatan meskipun sudah divaksinasi 2 kali, masih banyak yang terkena COVID-19 pada waktu itu. Sehingga itu merupakan permintaan langsung dari organisasi profesinya, ID dan IBI, kemudian kalau bidan kemudian kalau perawat itu PPI gitu. Jadi menurut saya bukan penyiapan pada gelombang ketiga, tapi itu permintaan untuk menghindari badai COVID Juli 2021, Mbak. Kalau memang tadinya booster ini diperlukan untuk dokter begitu, bagaimana dengan kesiapan yang diberikan pemerintah juga untuk masyarakat umum? Karena kan pemerintah juga memberikan skema ini, salah satunya penyediaan gelombang ketiga COVID-19, salah satunya adalah memberikan booster kepada masyarakat, baik itu yang berbayar maupun gratis. Ya, booster itu menurut saya harus dipikirkan logistik vaksinnya. Sementara logistik vaksinnya itu belum mencapai 50% untuk dosis kedua, kemudian untuk dosis pertama itu baru 40%. Bagaimana kita memikirkan booster, sedangkan untuk dosis kedua aja baru cakupannya baru 20%. Jadi untuk menutup itu saja menurut saya pemerintah memerlukan logistik vaksin yang besar begitu. Kalau untuk dilakukan booster untuk masyarakat, saya pikir akan terjadi kekacauan begitu. Menurut saya lebih baik pemerintah lurus pada roadmap dosis kedua dan dosis pertama saja. Jangan pikirkan booster untuk menghindari gelombang ketiga. Jangan pikirkan. Lebih baik pikirkan yang 2 dosis saja dulu cakupannya ditinggikan. Kemudian kalau 2 dosis itu menurut saya mampu untuk mengurangi gelombang ketiga. Tapi jangan berharap gelombang ketiga hilang. Gelombang ketiga akan ada, tapi kalau vaksinasi dosis kedua cakupannya mencapai 50% atau lebih, bayangan saya gelombang kedua akan kasus harian gelombang pertama di Indonesia adalah 18.000. Kasus harian kedua di Indonesia bulan Juli itu 54.000. Jadi kalau vaksinasi itu mencapai 50% atau lebih pada bulan Desember 2020, kemudian pasti gelombang ketiganya akan lebih kecil dari 10.000, mungkin lebih kecil dari 6.000. Kalau gelombang keduanya tidak mencapai 50% atau lebih,
menurut saya gelombang keduanya akan lebih besar dari 10.000 gitu, Mbak. Mhm. Berarti saya menyimpulkan Pak Miko, pemerintah mungkin boleh memberikan booster hanya kepada tim medis saja atau nakes atau Betul. mungkin pakar-pakar begitu atau mungkin pejabat lain mungkin yang memang berkaitan sama berkaitan sama masyarakat umum atau pelayanan publik. Berarti sebenarnya memang targetnya sebaiknya memang di situ saja, tidak usah sampai mencakup seluruh masyarakat kalau memang targetnya belum mencapai, Betul. begitu? Iya betul, karena kalau bisnis vaksin ini kan kita lagi perebutan di Oke. pasar dunia begitu. Jadi Mhm. kita akan berebutan dengan negara lain. Oke. Jangan mengacaukan itu, kemudian concern saja pada dosis kedua, cakupannya harus mencapai 50% atau Mhm. lebih pada bulan Desember 2021. Mhm. Kalau itu mencukupi saja sudah alhamdulillah begitu. Mhm. Tapi kita melihat negara-negara lain juga sudah melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan saat ini. Lebih dahulu bahkan mereka melakukannya termasuk di Amerika Serikat begitu. Bagaimana dengan apakah kita memang sebaiknya selama sebelum seperti negara-negara tersebut target vaksinnya belum mencapai, ya kita tidak usah dulu begitu. Apakah memang Bapak punya pandangan tersendiri mungkin COVID-19 ini gelombang ketiga nantinya masih panjang atau masih lama yang akan kita hadapi? Ya, semua negara Amerika itu punya masalah masing-masing, semua berbeda-beda. Amerika menurut saya vaksinasi dosis keduanya cakupannya udah bagus. Belum mencapai 60% tapi sudah mencapai 40% atau lebih. Bahkan 50% sudah mencapai. Tapi menurut saya karena masyarakatnya bandel dan karena dia melepas masker lebih dulu, itu kesalahan Amerika. Jadi kesalahan itu tidak perlu kita contoh. Dan contohlah Belanda, cakupannya 60%, kasusnya menurun. Contohlah Australia, cakupannya menurut saya belum tinggi, jadi masih 40 atau 30% itu menurut saya membaik. Kalau kita bandingkan dengan Singapura, cakupannya lebih bagus, 40% atau 50%. Tapi dia belum terserang oleh varian Delta. Jadi sekarang Singapura dan Malaysia yang mungkin cakupannya kalau Malaysia sudah 30-40% imunisasinya, tapi varian Delta belum masuk. Dan sekarang Singapura dan Malaysia terserang varian Delta begitu. Dan bahkan sekarang Malaysia masuk varian Mu begitu. Nah, Indonesia harus hati-hati. Nah, varian Mu sudah masuk ke negara Malaysia, kemudian mungkin akan memasuki Indonesia. Jadi menurut saya itu harus dipersiapkan oleh Indonesia menghadapi varian baru gitu. Meskipun varianmu mungkin penularannya lebih rendah dari varian Delta, kemudian juga dalam menurunkan vaksin efikasi juga lebih rendah, tapi harus diwaspadai. Kita penduduk Indonesia sudah terserang varian Delta pada bulan Juli 2021, Mbak. Jadi kita terkena badai COVID yang besar. Menurut saya itu menyebabkan kita survive dari COVID-19. Baik, terima kasih Pak Miko. Semoga masyarakat juga lebih taat prokes begitu ya Pak Miko ya, sehingga juga tidak Ya, perlu akhirnya mengandalkan booster COVID-19 ini begitu ya Pak ya. betul, 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 Baik, betul. terima kasih Pak Miko dan semoga Bapak juga tetap sehat dan selamat beraktivitas ya Pak Miko. Ya, sama-sama Mbak, makasih. Ya, pemirsa usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.